Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arsan Oktaviani, kelas 4B Pendidikan Ekonomi, nomor NPM 2304011066 dengan mata kuliah Media dan TIK Pembelajaran. Oke. Di sini kita akan membahas materi tentang konsumsi dan investasi. Kemudian materi pertama tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Kegiatan konsumsi atau pengeluaran dan menabung sangat berkaitan dengan pendapatan. Pada bab ini, kita akan membahas tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan secara matematis. Dari pembahasan ini, kita diharapkan akan mengetahui jika sisa dari pendapatan yang telah kita konsumsi tidak ditabung, maka akan diinvestasikan ke dalam perusahaan untuk mengembangkan usahanya sehingga muncul permintaan investasi. Yang ke-A ini fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat dan negara sangat erat hubungannya dengan pendapatan masyarakat dan negara, sehingga besar kecilnya konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan akan selalu diikuti meningkatnya konsumsi. Jadi, hubungan antara pendapatan dan konsumsi bersifat positif atau berbanding lurus. Atau secara matematis, fungsi konsumsi dapat dinotasikan seperti C sama dengan F atau Y. Sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat ditabung sehingga semakin besar pendapatan akan semakin besar pula tabungan. Jadi, hubungan antara pendapatan dengan tabungan bersifat positif atau berbanding lurus, atau secara matematis fungsi tabungan dapat dinotasikan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni pengertian. Nah, di sini ada pengertian konsumsi. Pengertian dalam suatu perekonomian, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan ke dalam dua kategori penggunaan, yaitu untuk keperluan konsumsi dan tabungan. Pada umumnya, pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dilambangkan dengan C, tabungan dilambangkan dengan S, dan investasi dilambangkan dengan I. Jika pendapatan berubah, maka akan berakibat konsumsi dan tabungan juga berubah. Perubahan tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada MPC atau Marginal Propensity to Consume, dan yang kedua MPS, Marginal Propensity to Save. Yang pertama itu rumusnya akan saya tuliskan seperti pada penjelasan saya. Rumus MPC bisa kita lihat seperti yang saya tulis saat ini. Rumus MPC itu adalah MPC sama dengan AC per AY. Kemudian rumus MPS adalah bisa kita lihat pada tulisan yang saya tuliskan ini. Kemudian materi selanjutnya kita lanjut ke penjelasan tentang fungsi. Nah, penjelasan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Paragraf pertama kita akan membahas tentang fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan
hubungan antara konsumsi atau C dengan pendapatan Y. Pada umumnya, fungsi konsumsi diasumsikan mempunyai persamaan linear sebagai berikut. Nah, seperti dilihat sekarang, ini adalah perumusan tentang fungsi konsumsi. Secara mutlak, fungsi konsumsi yaitu nilai A sama dengan harus positif, nilai B harus positif keterangan. Dalam fungsi konsumsi, kita juga harus mengenal tingkat pendapatan break-even point atau BEV atau break-even income atau BAE. Adapun maksud tingkat pendapatan BEV adalah tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi. Paragraf kedua itu fungsi tabungan. Fungsi tabungannya itu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hubungan S dengan pendapatan Y. Dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi dapat ditentukan sebagai berikut. Baik, di sini ada rumus fungsi konsumsi, bisa kita lihat bahwa fungsi konsumsi itu ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Baik, materi selanjutnya kita lanjut. Di sini ada grafik fungsi. Grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Saya akan menjelaskan grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Penjelasannya adalah untuk menggambar grafik fungsi konsumsi dan tabungan, terlebih dahulu harus kamu tentukan bahwa sumbu tegak menunjukkan sumbu C dan S atau sumbu konsumsi dan tabungan. Sedangkan sumbu datar menunjukkan sumbu Y atau sumbu pendapatan. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya itu sebagai berikut. A. Grafik fungsi konsumsi dimulai dari titik A atau konsumsi otonom. B. Grafik fungsi tabungan dimulai dari titik min A. C. Kemudian titik tersebut ditarik garis lurus dan memotong titik BIP, baik titik BIP yang berada di atas maupun titik BIP yang berada di bawah. Baik, di sini saya tampilkan gambar grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Bisa kita lihat garisnya kemana saja ya. Di sini sudah jelas saya tempelkan grafiknya. Ya, ada garis pengurangan tabungan, ada garis E fungsi konsumsi, ada garis tabungan, ada garis panah konsumsi yang didorong, dan ada garis konsumsi autonomis. Garis lurusnya ini pendapatan bersih ya. Gambar grafik fungsi itu ada banyak ya, tapi maaf saya cuma bisa tampilkan cuma ini saja. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Di sini ada hubungan MPC dan MPS. Oke. Hubungan antara MPC atau marginal propensity to consume dengan MPS marginal propensity to save. Secara matematis, hubungan antara MPC dan MPS dapat dinyatakan sebagai berikut. MPC plus MPS sama dengan 1, atau MPC sama dengan 1, MPS atau MPC sama dengan 1 kurang MPC. Kemudian ini saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang angka pengganda pendapatan atau multiplier. Angka pengganda pendapatan adalah angka yang menunjukkan perubahan konsumsi dan tabungan karena adanya perubahan pendapatan
nasional. Angka pengganda bisa ditulis dengan huruf K dan dirumuskan sebagai berikut. Sebentar saya tuliskan rumusnya. Baik, di sini saya telah menuliskan rumusan tentang angka pengganda pendapatan. Bisa kita lihat yang saya lingkari ini adalah rumus pengganda pendapatan. Berdasarkan penentuan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, maka besarnya angka pengganda dapat dihitung sebagai berikut. Saya akan memberikan satu contoh. Yang pertama, nah, bisa kita lihat di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya. Lalu di atas ini adalah rumusnya, rumus pengganda pendapatan. Kemudian yang di sini adalah contoh angka dari rumusan yang saya tuliskan tadi. Bisa kita lihat? Ya, aman ya. Kemudian metode selanjutnya kita lanjut ke cara lain untuk mencari fungsi. Cara lain untuk mencari fungsi konsumsi dan tabungan. Yang ke A ini, untuk menentukan fungsi konsumsi dapat digunakan rumus berikut ini. Nah, bisa kita lihat ini keterangannya ya. Saya belum tulis rumusnya. Sebentar, saya tulis rumusnya. Sebentar. Maaf, saya tidak menulis rumusnya karena lupa. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan fungsi konsumsi. Ini dia. Ini. Oke. Ini dia ya. Nah, yang ke B ini ada fungsi tabungan dengan rumus berikut ini. Rumusnya 11-12 ya. Di sini ada keterangannya, S sama dengan tingkat tabungan, S1 sama dengan tingkat tabungan yang ke-1, dan S2 sama dengan tingkat tabungan yang kedua. Kemudian saya akan membacakan keterangannya. Keterangan untuk menentukan fungsi konsumsi dapat digunakan rumus berikut ini. Keterangannya yakni C sama dengan tingkat songkok konsumsi, Y tingkat pendapatan, C1 sama dengan tingkat konsumsi yang ke-1, dan Y1 tingkat pendapatan yang ke-1. C2 sama dengan tingkat konsumsi yang kedua, dan Y2 tingkat pendapatan yang kedua. Oke, materi selanjutnya yakni kurva permintaan investasi. Investasi sering disebut juga penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi juga dapat digunakan sebagai kegiatan untuk membuka usaha dan menggunakan uang untuk membeli barang-barang modal. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Besar kecilnya permintaan investasi tergantung pada tingkat bunga yang berlaku. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil permintaan investasi. Jadi, hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik ya. Selanjutnya yakni kurva permintaan investasi perekonomian diperoleh dengan cara menjumlahkan investasi seluruh perusahaan pada masing-masing tingkat bunga. Pada tingkat bunga yang
lebih rendah, semakin banyak proyek investasi menguntungkan bagi masing-masing perusahaan, sehingga total belanja investasi dalam perekonomian meningkat. Dari kurva permintaan investasi di samping dapat dijelaskan jika tingkat bunga naik menjadi 10%, belanja investasi menurun menjadi 0,5 triliun. Dan jika tingkat bunga turun menjadi 6%, investasi naik menjadi 0,7 triliun. Sepanjang kurva permintaan investasi yang diasumsikan konstan adalah ekspektasi usaha tentang perekonomian. Jika perusahaannya semakin optimis tentang prospek adanya keuntungan, maka permintaan investasi naik dan kurvanya bergeser ke kanan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Oke, next. Karena materi kita sudah habis, terima kasih. Sekian dari presentasi saya dan PPT saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan penjelasan saya jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.